Dan kita sudah yakin, kita sudah hitung, program rumah pedesaan itu memerlukan minimal 4-5 juta pekerja, Pak Nordin. Satu rumah perlu 4-5 tukang untuk bangun satu unit rumah. Kalau di kota kan beda, itu apartemen. Perlu juga ratusan ribu pekerja baru. Sehingga kita bisa menampung 5-6 juta pekerjaan baru. Mudah-mudahan banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mencari pekerjaan di pedesaan. Apakah nanti di NTT, Pak Don Bosco, tempat Bapak? Anak-anak ini bisa dapat pekerjaan di Indonesia. Tidak perlu lagi jadi TKI atau TKW di luar negeri. Itu harapan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangan ini yang diberikan kepada saya. Ini merupakan suatu kehormatan sesungguhnya untuk saya. Pak Prabowo dan Pak Gibran bukan hanya makanan gratis pagi dan siang, tapi juga ada program food estate, tapi juga ada program perumahan. Program perumahan Pak Prabowo dan Gibran meliputi 3 juta unit apartemen dan perumahan setiap tahun. Minimal 5 tahun dan hendaknya untuk 10 tahun. Program kita 15-30 juta apartemen dan rumah di kota maupun di pedesaan. Ini akan perlu listrik yang besar. Dan kita mau supply listrik yang bersih, listrik yang hijau. Dan bangunan-bangunan apartemen di kota-kota Indonesia akan dirancang supaya bisa seefisien mungkin, sehijau mungkin, ya. Bahan bangunan dipakai, apakah itu semen, itu harus semen yang hijau sedapat mungkin. Terus listrik, terus kabel, terus kayu, terus aluminium, terus besi baja, itu dari sumber-sumber hendaknya dari tenaga listrik. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dari 75 gigawatt yang diperlukan dan diharapkan dari EBT, energi baru dan terbarukan, itu terdiri dari beberapa belas gigawatt dari tenaga bayu, tenaga angin. Dan ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan anugerah ke Indonesia, bangsa ini, tenaga angin yang besar sekali. Sudah ada kajian-kajian dari PLN dan dari Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia kita diberkati Tuhan dengan tenaga angin yang luar biasa di darat maupun di laut. Pulau Jawa sendiri bisa dapat 50 gigawatt tenaga bayu, Pak Nordin. 50 gigawatt tenaga angin. Pulau Jawa saja, belum termasuk pulau-pulau lain. Ya. Kita juga ada sumber tenaga air, atau nama lain tenaga hydropower. Di sini kalau tidak salah pemerintah harapkan kurang lebih 15 gigawatt dari tenaga hidro. Terus ada tenaga apa lagi? Tenaga surya. Berapa belas gigawatt lagi. Terus apa lagi? Tenaga geothermal atau panas bumi. 75 gigawatt kita harapkan dan masih ada lebih, tapi itu nanti 2041 ke atas. Berarti apa? Indonesia menjadi superpower untuk energi terbarukan. Di samping itu, saya bawa juga pesan khusus bahwa Indonesia juga akan merupakan negara adidaya dalam hal bidang penampungan karbon atau bahasa Inggris carbon capture dan storage. Penyimpanan, ya,
penyimpanan dan penampungan karbon. Ini apa? Ini karena ternyata lapisan-lapisan tanah kita di seluruh Nusantara terdapat banyak kantong-kantong kosong akibat antara lain karena Indonesia kan sudah 120 tahun menghasilkan BBM, bahan bakar, ya, minyak bumi. Kita sejak zaman Belanda tahun 1890-an, karena Shell kan lahir di Indonesia. Ya, dulu BPM, Batavia Petroleum Maskapai, BPM, itu mulai di Indonesia. Dan 120 tahun banyak kantong-kantong kosong, banyak caverns, banyak goa-goa di dalam lapisan, baik di laut maupun di dalam di daratan. Nah, sudah dihitung bahwa potensi untuk menampung karbon di Indonesia di dalam kantong-kantong jauh di dalam dan di bawah laut dan permukaan itu kurang lebih 500 gigaton. Ada yang sebut 700 gigaton. Nah, ini gigaton apa sih? Gigaton itu sebagai perbandingan, negara Singapura setiap tahun menghasilkan 40 juta karbon setiap tahun. 40 juta setiap tahun. Kita bisa menampung karbon dari banyak negara termasuk negara kita sendiri. Sehingga nanti semua industri di Indonesia yang mengemisi atau keluarkan karbon itu bisa kita pakai teknologi tinggi untuk kita capture, kita ya menampung lah. Kita menampung karbon dan kita isi ke dalam kantong-kantong yang kosong di dalam. 500 gigaton, ini bisa sampai berapa ratus tahun lagi Pak Nurdin. Indonesia. Dan Indonesia bisa menampung karbon dari negara-negara industri yang tidak bisa menampung. Ternyata para ahli sudah katakan bahwa Jepang, Korea Selatan dan Singapura dan banyak negara tetangga kita tidak bisa menampung karbon karena lapisan tanah mereka tidak memadai. Tuhan memberikan bangsa Indonesia lapisan tanah yang memadai. So Indonesia bisa dapat puluhan sampai ratusan miliar dolar dalam menampung karbon-karbon yang dihasilkan negara lain. Dan tidak akan menjadi pencemaran untuk mengancam bangsa Indonesia. Ini ada teknologi yang sedang dikerjakan dan sudah dimulai oleh BP, British Petroleum. CEO British Petroleum ketemu Pak Prabowo di London. Setelah itu dia puas dan dia umumkan dan langsung diumumkan investasi 7 miliar dolar itu dari BP sendiri. Kemarin saya hadir pada pertemuan dengan para pengusaha dari Amerika. Di situ Exxon juga menyatakan akan investasi 15 miliar dolar di Indonesia dalam tahun-tahun depan berikut. So ini saya sangat optimis Pak Nurdin bahwa masa depan kita cerah. Baik di bidang industri hijau maupun di bidang listrik maupun nanti di bidang konstruksi. Karena program perumahan Pak Prabowo akan didukung oleh dana dari Abu Dhabi, dana dari Qatar, dana dari China, ada dari India, ada dari Singapura. Cukup banyak negara yang ingin investasi di program perumahan sosial dari pemerintah Prabowo. Bagaimana? Ini pasti terwujud. Kementerian Perumahan sudah dirikan selama ini 10 tahun kan dileburkan ke Kementerian PUPR. Sekarang Kementerian Perumahan yang khusus untuk menangani ini, dan kita sudah yakin, kita sudah hitung program rumah pedesaan itu memerlukan minimal 4 sampai 5 juta pekerja Pak Nurdin. Satu rumah perlu 4 sampai 5 tukang untuk bangun satu unit rumah. Kalau di kota kan beda, itu apartemen.
Perlu juga ratusan ribu pekerja baru. Sehingga kita bisa menampung 5 sampai 6 juta pekerjaan baru. Mudah-mudahan banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mencari pekerjaan di pedesaan. Apakah nanti di NTT, Pak Don Bosco, tempat Bapak? Anak-anak ini bisa dapat pekerjaan di Indonesia. Tidak perlu lagi jadi TKI atau TKW di luar negeri. Itu harapan Pak Prabowo. Pemerintah Prabowo Gibran ingin mempersembahkan suatu kehidupan yang bermartabat untuk bangsa Indonesia. Tidak perlu jauh-jauh lagi. Tetap di rumah. Bisa urus anak. Bisa urus cucu.